Seorang pria mengamuk di kantor desa Jatibanteng, Situbondo, Jawa Timur. Sebelumnya, pria bernama Endin ini mendatangi Kades Musawir yang tengah keluar dari ruangannya. Entah ada persoalan apa, tanpa basa-basi Pak Kades pun langsung diamuknya. Endin juga melemparkan kursi plastik ke Kades Musawir. Beruntung Pak Kades bisa menghindari lemparan tersebut dan melarikan diri. Sementara itu, sejumlah perangkat desa yang mengetahui kejadian itu berupaya menenangkan pelaku agar tidak mengamuk lagi. Namun upaya itu tidak berhasil. Endin malah membabi buta melemparkan kursi plastik ke para perangkat desa. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung berlari keluar dari kantor desa melarikan diri. Diduga motif pelaku menyerang Kades karena persoalan sertifikat tanah. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Ini bukanlah wahana permainan air, tapi sungai yang berarus deras yang ada di Kampung Bojong, Desa Mekarsakti, Kecamatan Waluran, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Untungnya jam pelajaran sudah selesai, jadi anak-anak bebas bermain air di sungai tanpa khawatir masuk angin karena baju basah atau buku pelajaran rusak akibat terkena air. Meski terlihat menyenangkan, tapi sebenarnya ini bukan pilihan yang aman saat menuju ke sekolah. Jalan ini terpaksa mereka tempuh lantaran jembatan gantung sepanjang 40 meter yang menjadi akses penghubung Kecamatan Surade dengan Waluran terputus diterjang banjir bandang pada 4 Desember lalu. Aktivitas bertaruh nyawa menerjang derasnya aliran sungai Cikarang demi bisa sampai ke sekolah yang berada di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, terpaksa mereka lakoni lantaran jalur alternatif yang ada cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan kendaraan bermotor. Saat hujan deras, anak-anak SDN Cijambe ini pun terpaksa bolos karena sungai tidak bisa diseberangi. Warga berharap agar pemerintah segera memperbaiki jembatan tersebut lantaran akses satu-satunya warga untuk beraktivitas sehingga sangat vital bagi perekonomian dan pendidikan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi iNews melaporkan. Berkunjung ke negara kebab Turki tentunya sangat menyenangkan karena kaya akan budaya dan sejarah. Tapi apabila Anda rindu dengan masakan Indonesia yang penuh cita rasa dan rempah, sebuah restoran Indonesia di Taksim, Istanbul bisa jadi pilihan. Pemirsa, apabila Anda berkunjung ke Turki, biasanya makanan yang ada di sini terasa lebih hambar bagi lidah orang Indonesia. Kalau Anda sedang liburan atau sedang menempuh pendidikan, Anda bisa mencoba restoran Indonesia yang ada di Jalan Istiqlal, Taksim, Istanbul. Salah satu pusat destinasi turis di Turki adalah Taksim, Istanbul. Tak hanya ada pusat perbelanjaan, tapi juga bisa wisata kuliner di sini. Di antara beragam kuliner di Taksim, ada sebuah restoran Indonesia milik seorang perantau asal Bali. Berawal dari pandemi COVID-19, ia beralih profesi dari terapis spa dan mulai membuka usaha delivery makanan hingga berlanjut membuka restoran ini bersama sang suami yang berkeluarga negaraan Turki. Tak sembarang buka, restoran Urip Indonesian Food ini telah mendapatkan berbagai sertifikat resmi oleh pemerintah setempat. Tersedia berbagai menu masakan Indonesia, mulai dari nasi goreng, bakso, ayam penyet, es cendol hingga aneka cemilan. Harganya berkisar 150 hingga 400 lira atau sekitar 50 sampai 300 ribu rupiah. Rempah-rempahnya dikirim langsung dari Indonesia, namun sejumlah jenis cabai ditanam di Turki dengan bibit di Indonesia. Restoran Urip Indonesia juga memperkerjakan para koki perantau asal Indonesia untuk menjaga cita rasa otentik. Pelanggannya pun beragam, mulai dari mahasiswa, para pekerja dan perantau hingga warga asli Turki.
Panggung hiburan tanah air kembali dilanda duka. Komedian Komar meninggal dunia pada Rabu sore setelah berjuang melawan kanker usus besar. Melansir Okezon.com, kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh rekan Komar yang juga pelawak Jarwo Kuat. Sebelumnya Komar sempat dirawat di RSUD Tangerang, Banten sejak 23 Desember 2024 lalu. Di rumah sakit tersebut Komar harus menjalani kemoterapi ke-8 sehubungan dengan penyakit kanker usus besar yang dideritanya sejak tahun 2021 lalu. Istri almarhum Siti Maria mengungkapkan almarhum mengalami efek samping kemoterapi seperti sering mual dan muntah hingga kembali harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi Komar semakin memburuk lantaran tidak bisa mengkonsumsi apapun akibat masalah pada lambungnya. Kemo itu rencananya 12 kali, tapi yang ke-8 kalinya kemarin itu Mas Komar drop melilit perutnya sehingga dihentikan kemo yang ke-8 itu. Setelah di ruang perawatan 10 hari yang lalu nih nggak masuk makanan dia makan muntah lagi. Dilansir dari situs Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, penyakit kanker usus besar seperti yang dialami Komar merupakan tumor ganas di usus besar yang ditandai dengan gejala buang air besar secara terus-menerus, sembelit atau kram perut, perut kembung, dan kelelahan. Kanker usus besar disebabkan oleh perubahan atau mutasi gen pada jaringan usus besar. Dari aspek gaya hidup, penyakit ini bisa muncul pada seseorang akibat jarang mengkonsumsi makanan berserat, kurang berolahraga, konsumsi minuman beralkohol, serta kebiasaan merokok. Tim Liputan A News melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Jakarta hari ini akan menggelar acara penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung Rano Karno. Rencananya, acara penetapan ini akan dilakukan di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Pada acara ini KPU mengimbau agar pasangan yang diundang tidak membawa arak-arakan karena KPU telah menyediakan akses secara daring agar proses penetapan bisa disaksikan oleh publik. Selain mengundang para pasangan calon, KPU juga mengundang berbagai pihak lain untuk menghadiri acara ini, termasuk Bawaslu DKI, Forkopimda DKI, tim pemenangan calon, partai politik, dan anggota DPRD DKI, serta ormas hingga pemantau pemilihan. Namun, Ridwan Kamil dipastikan tidak akan menghadiri agenda penetapan gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih karena calon gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju Kim Plus ini masih berada di luar Pulau Jawa. Dan untuk pengamanan acara ini, polisi menyiapkan 588 personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat. Seperti diketahui, Pramono Rano dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Jakarta dengan 2.183.000 lebih suara, sementara Ridwan Kamil Suswono memperoleh 1.718.000 lebih suara, dan terakhir Dharma Bongrekun Kunwardana meraih 459.000 lebih suara. Sementara keputusan terkait dengan pelantikan calon kepala daerah terpilih bakal dilakukan pada 7 Februari 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kalau program Makan Bergizi Gratis ini sudah memasuki hari ketiga tandanya untuk program Makan Bergizi Gratis. Ini kami pantau di SMP 1 Barunawati yang berada di Palmerah, Jakarta Barat. Kalau kami pantau ini saat ini kami sudah berada di tingkat SMP, tepatnya di kelas 7. Ini para siswa dan juga siswi menikmati makanan dari atau menyantap program Makan Bergizi Gratis ini dengan enak dan juga baik. Kemudian kalau misalnya kami lihat menu untuk hari ini memang cukup bervariasi, karena kalau untuk susu sendiri ini hanya digunakan 2-3 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau untuk mengetahui bagaimana antusias ataupun rasa dari makanan ini sendiri, kita sudah bersama dengan salah satu siswi yang berada di kelas 7 di SMP 1 Barunawati. Halo Adek, kalau boleh tahu dengan ada siapa nih? Nama saya Fani. Fani, kalau boleh tahu menu hari ini apa aja nih? Ada yang suka dan nggak suka nih? Gak nih?
Kebetulan suka semua karena di sini ada tempe orek, terus ada sayur buncis, ada buah salak, ada ikan, sama juga nasi. Kalau boleh dipilih untuk menu sekarang, menu kemarin akan yang mana nih? Yang ini jujur karena ada ikannya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, selamat melanjutkan makannya kembali. Ternyata kalau untuk harapan dan juga tanggapan dari para siswa dan juga siswi, memang mereka sangat suka sekali dengan menu-menu yang ada. Tentunya harapannya ini dapat berjalan dengan baik dan tentunya juga dapat memberikan gizi yang baik untuk kedepannya. Dari Jakarta, Henry Afrila dengan juru kamera Dias Triawan. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. 3, 2, 1, lompat. Ya, inilah keseruan sensasi air terjun Bumbula yang terletak di Desa Kaungkung Kea di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Air terjun Bumbula menawarkan pemandangan yang menawan dengan endakan batu-batu alami yang dialiri air dengan kolam di bawahnya terlihat sangat indah bak lukisan. Selain itu, karena berada di kawasan hutan adat, udara di sini juga sejuk. Suasananya hening membuat hati menjadi damai ketika berkunjung ke sini. Tempat wisata ini terletak di Jalan Poros yang menghubungkan Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Dari pintu gerbang, pengunjung membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit berjalan kaki yang sedikit menanjak. Di sini air terjunnya sangat indah sekali. Di sini nyaman, indah dan sejuk. Dan di sini juga ada air terjun yang kita bisa mandi. Di sini seru banget. Di sini banyak banget orang-orang. Jadi nggak bakalan takut. Kayak kadang kan orang mikir air terjun sepi. Terus di sini juga airnya jernih. Terus pokoknya ke sini jangan lupa bawa baju ganti karena pasti pengen nyelup. Uniknya lagi, saking jernihnya air terjun di sini, warga yang datang memanfaatkannya untuk dikonsumsi sebagai air minum. Dan untuk berkunjung ke sini, pengunjung tidak dipungut biaya. Namun diharapkan kesadaran dari para pengunjung untuk menjaga kebersihan di lokasi air terjun. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ketiga pria dalam film Zana Whisper of Volcano Isle, yakni Zana, Dinda, dan Novi, memeriahkan acara Meet and Greet film karya MNC Picture dan MNC Animation di Mall Basura, Jakarta Timur. Dalam acara ini, orang tua dan anak-anak juga nampak antusias karena bisa mengenal lebih dekat dengan para artis pengisi suara dalam film animasi Zana, yakni Alia Nur Sabrina dan Robby Purba. Pastinya sangat berterima kasih dan sangat bangga bisa dipercayai untuk mengisi suara sebagai Zana, sebagai sosok yang menginspirasi banyak anak-anak Indonesia. Itu aku happy, bangga juga ketemu dengan talenta-talenta hebat ya, dan juga yang pasti mereka ini adalah anak-anak muda yang ngebanggain, gak hanya voice talentnya aja, tetapi juga para animatornya dan juga semua tim yang terlibat. Film animasi yang lahir dari ide cerita eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo ini tidak hanya menghadirkan visual yang memukau, tetapi juga menyuguhkan kisah penuh inspirasi dan edukatif tentang persahabatan dan kekeluargaan. Film ini kisahnya inspiratif, ya, ibu mengajarkan seorang ibu kasih sayang dan persahabatan. Terima kasih kepada MNC Group yang membuat film ini, animasinya keren. Pokoknya nggak nyesel nonton film ini ya Kak. Ini seru banget kalau ini, karena emang demen film-film kayak gitu. Jadi aku suka banget, karena seru filmnya juga. Tidak hanya meet and greet bertemu para karakter film, para orang tua dan anak-anak yang hadir juga diajak bermain games dan nonton bareng film Zana Whisper of Volcano Isle. Film animasi Zana saat ini sedang tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda di Indonesia. Dari Jakarta, Hadisti Arifa dan Sadu Santo, iNews melaporkan.